Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam Bu Neli. Alhamdulillah, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu Neli gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali nih hari ini ketemu dengan Bu Lela. Sama, saya juga sangat senang bertemu dengan Ibu. Boleh ngobrol-ngobrol Bu ya? Boleh, kami senang hati. Ya, ini terkait dengan hari ini kita akan mengadakan supervisi ya Bu Lela ya? Oke, kalau boleh tahu di kelas berapa? Di kelas 10-7 Kelas 10-7. Materinya apa itu? tentang penelitian sejarah. Penelitian sejarah. Ini FPP-nya sudah saya lihat ya Ibu ya. Mungkin bisa disampaikan tujuan pembelajarannya Ya, apa? karena ini adalah penelitian, saya lebih kepada diferensiasi sih. Jadi nanti tujuannya jadi bagaimana mereka menganalisis asal usul desa atau kampung kayak gitu, ataupun berdasarkan tokoh seseorang yang mereka minati. Oh, gitu. Sehingga dan itu akan melaksanakan penelitian sejarah tadi. Oke, berarti anak akan melakukan penelitian ya Bella. Oke, nah terkait dengan tujuan pembelajaran tersebut dan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, area pengembangan apa saja yang akan Ibu lakukan hari ini? Oke, nah, untuk areanya kita melaksanakannya ini karena berbeda minat tadi. Jadi untuk wilayah secara penelitiannya pun otomatis berbeda. Ada yang secara biografi kayak gitu, tergantung minat siswa. Kemudian juga ada yang memang ke lapangan, ke desa-desa. Itu untuk area dalam penelitiannya sesuai dengan tujuan tadi, seperti itu. Nah, artinya bagaimana kemudian nanti mereka bisa berkomunikasi dengan masyarakat ketika yang ada di lapangan. Kemudian yang untuk yang biografinya bagaimana kemudian mereka bisa menganalisis tokoh-tokoh yang mereka anggap penting tadi, bagaimana background latar belakang kehidupannya sampai diangkat menjadi pahlawan nasional, seperti itu untuk area penelitian pengembangannya. Berarti Bu Lela mengharapkan ketika penelitian mereka bisa menganalisis, berkomunikasi, dan satu lagi bisa melakukan penelitian tadi ya, menyusun penulisan penelitian. Oh ya. Nah, strategi yang Ibu Lela siapkan Iya. untuk mengembangkan Strategi dan model pembelajaran untuk kelas 10-7 ini karena sesuai dengan kurikulum Merdeka, saya ngambil modelnya project based learning. Ya, PJBL seperti itu karena proses dari project ini tidak bisa langsung kayak gitu, tidak langsung selesai karena ada tahapan-tahapannya, dari mulai menyusun kata pengantarnya, kemudian menyusun latar belakang, kemudian rumusan masalah, manfaat, sampai kepada kondisi geografis dari desa tersebut, kalau dia di lapangan, kalau biografi bagaimana kondisi keluarganya, kemudian sampai kepada pembahasan dan kesimpulan serta sarannya. Seperti itu. Jadi strategi yang saya gunakan adalah PJBL itu karena menyesuaikan dari proyek yang memang nggak bisa secara langsung selesai, seperti itu. Ada tahapan-tahapan penyelesaiannya dari tahap 1 sampai mereka menyelesaikan, yaitu presentasi. Oke, baik. Terima kasih Bu Lela. Kalau itu untuk PJBL biar agar area pengembangan bisa tercapai. Kalau untuk komunikasinya strategi yang Bu Lela siapkan bagaimana? Iya, untuk mengkomunikasikan itu tadi mereka bisa mengkomunikasikan setelah selesai di lapangan tersebut. Nah, untuk di penelitian tersebut mereka juga melakukan wawancara. Wawancara yang kemudian juga mereka ada videonya. Hasil dari wawancara itu kemudian dikomunikasikan di presentasi, seperti itu. Itu cara mereka untuk menyampaikan hasil penelitian yang mereka dapatkan di lapangan maupun di referensi perpustakaan tadi. Oh, jadi Bu Lela menyiapkan cara strategi. Oh, kalian dengan wawancara nanti bisa membangun komunikasi, membuat video dan presentasi. Oke, baik. Ada lagi Bu Lela? Cukup, yang pasti untuk saat ini kita sudah di tahap presentasinya. Jadi anak-anak sudah selesai karena tahapan-tahapan penulisannya itu pun sudah tersusun. Seperti itu. Baik, berarti hari ini anak sudah mulai presentasi. Iya, sudah mulai kalau hari ini. Oke, nanti saya izin melihat pembelajarannya. Boleh, ya? dengan saran dan masukan pun sangat diperlukan, seperti itu. Oke, baik Bu Lela, kita jumpa di kelas ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Lela. Iya, Ibu.
Dea, menurutmu apa? Ayo Dea. Maksudnya apa nih? Maksudnya cukup menjadi air putih. Walau tak mewah, tapi bermanfaat untuk semuanya. Ayo. Ayo, sebut aja. Ke orang lain gitu ya. Oke. Pertanyaan beliau. Ini tujuan pembelajaran ibu hari ini, yaitu bisa diri mampu menganalisis asal-usul desa perjalanan hidup dari seorang tokoh sejarah dengan melaksanakan penelitian sejarah. Seperti itu. Nah, ibu ngambil lagi terkait dengan penelitian. Apa sih sebenarnya penelitian itu? Ayo, menurut kalian penelitian itu apa? Dia gimana apa? Penelitian itu ngapain? Ya, jawab aja. Sesuatu yang ingin diketahui. Kalau Najwa, menurutmu apa penelitian? Hah? Gimana? Sesuatu yang memiliki masalah dan harus diselesaikan. Oke, pertanyaan. Oke. Jadi penelitian itu adalah usaha untuk menemukan, mengungkap, menginvestigasi dan menganalisis suatu fenomena atau kejadian dengan prosedur ilmiahnya. Jadi kalau kita ingin melakukan penelitian tuh enggak langsung datang aja ke lapangan, tapi harus ada tahapan-tahapan proses penelitiannya kayak gitu. Jangan langsung ada nanti diusir lagi sama masyarakatnya. Oke, kemudian ini metodenya dalam melakukan menurut Lavanda Saidah 2011, yaitu yang pertama adalah heuristik, kemudian kritik dan verifikasi, yang ketiga interpretasi, yang keempat adalah historiografi. Oke, kita bahas dulu kan udah ini. Heuristik itu ngapain? Ayo, heuristik apa? Adalah Heuristik itu kayak suatu cara mendapatkan informasi dengan cara pengumpulan data. cakep, hebat banget Dela ya. Kemudian kritik dan verifikasi. Apa itu kritik? Saji, kritik apa? Ayo. Kritik dan verifikasi. Jadi pas lapangan sudah ngambil data, terus datanya diapain? Ayo. Ada yang tahu angkat tangan? Ya, Silva. Apa Sil? Melakukan pemeriksaan kembali terhadap kasusnya. Iya. Apakah benar data yang kita ambil tersebut itu asli atau tidak? Makanya harus ada proses yang namanya kritik dan verifikasi. Yang ketiga apa? Interpretasi. Apa itu interpretasi? Ada yang tahu apa-apa? Interpretasi apa? Nola? Ayo, interpretasi apa? Menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta kondisi sejarah. Iya, jadi tahapan-tahapan ini adalah yang tahapan ketiga ya. Kita melakukan penafsiran terkait data yang sudah terkumpul tadi. Yang keempat adalah historiografi. Nah, kalian sudah berada di sini sudah kalian lakukan, ya. Ini sudah semua kalian lakukan. Kalian sudah melakukan juga historiografinya, yaitu penulisan sejarah atau penulisan laporan sejarah seperti itu. Sampai ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Karena kita udah di tahap yang terakhir, yaitu presentasi dari hasil penelitian kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke. Silakan untuk kelompoknya berdasarkan minat kalian kemarin ya. Kemarin ada yang minatnya ke lapangan, ada yang sekamperlang, ada yang perlang, kemudian ada ibu, ada yang nulis apa kelompok penelitian kemarin apa?
Sukarno. Ayo silakan bentuk kelompoknya. Silakan. Berikutnya, materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dela Agustari. Di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan tentang asal-usul dasar lingkup. Anggota kelompoknya adalah Silvapian Rizka, saya sendiri Dela Lestari, Ratika Lestari, Nurjana, Setiawan Ramadana Putra, dan Kalvin B. Akan menebang pohon-pohon di situ dan membuat pemukiman. Tetapi anehnya, ketika mereka melakukan gotong royong, pohon-pohon yang ditebang itu. Seperti ibu katakan, mungkin selain yang ini sebelum ini pun ada, bahwa ada baiknya kan berpoin-poin penting aja, tapi kalian yang lebih explore untuk menjelaskannya kayak gitu. Sebenarnya ini yang memang seperti kurang terarah. Terus representasinya lagi-lagi masih monoton, ya. Padahal pergantian materi kemarin kalian milih apa sebelumnya? Ya, kayak gini. Tapi kalian seharusnya lebih fokus seperti itu ya, karena ini dalam satu kelompok berapa kita? Ada 6 ya. Dan itu sangat mudah kan seharusnya kalian untuk dalam presentasinya kan itu lebih bagus seharusnya. Terus ketika presentasi selalu berkatakan kita presentasi itu ya, kita harus seperti ini. Enggak perlu kita harus melakangin audien. Enggak. Jadi kita juga bisa ngejelasin presentasi itu menghadap pada audien. Seperti itu ya. Tapi untuk makalah penelitiannya dan tanpa yang kalian gunakan itu sangat menarik seperti itu. Itu dari Ibu, semoga bermanfaat. Kasih aplaus buat Kami akhiri presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung ya penyelesaian hari ini ada kelompok dari Nibung yang ada di lapangan. Mereka memilih ke Nibungnya untuk melakukan penelitian. Ada kelompok Fergia yang kemudian memilih Insinyur Soekarno sebagai tokoh untuk dalam penulisan penelitian sejarahnya. Oke, kasih aplaus lagi buat teman-teman. Dapat disimpulkan ya, terlepas memang begitu kendalanya tadi kalian terlalu lama, kemudian cara presentasi kalian pun lambat dan sebagainya, itu dijadikan sebuah pengalaman pembelajaran kalian. Next untuk kelompok-kelompok lainnya juga ketika presentasi harus seperti apa, lebih menghadap audiensnya, dan kalian nggak harus terpaku di dalam PowerPoint. Kalian juga bisa menjelaskan dengan cara dan versi kalian sendiri seperti itu ya. Bagaimana hari ini, senang nggak? Oke, nanti kita akan bahas untuk materi selanjutnya masih di dalam penelitian sejarah. Bagaimana teman-teman kalian akan eksplor yang lainnya, kelompok lainnya juga akan menampilkan hasil penelitiannya. Cukup untuk hari ini. Jika ada salah kata, salah sikap, Ibu mohon maaf pada Allah, Ibu mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Bu Lela ya. Iya, senang sekali saya hari ini ketemu dengan Ibu. Dia bisa punya apa lagi begitu karena banyak ya Bu ya salahnya Bu ya. Tidak ada salah, tidak ada yang salah Bu, semuanya benar gitu ya. Tadi terima kasih sudah diizinkan masuk ke kelasnya. Saya sangat terima kasih. Oke, ini pertama saya ingin nanya Bu Lela dulu nih. Mau refleksi dari Bu Lela setelah melaksanakan pembelajaran hari ini bagaimana? Ya. Terutama kan refleksi ada terutama untuk saya sama siswa. Refleksi untuk saya sendiri, pertama tadi itu kayaknya kurang ini, belum ada permainan ya, yang kemudian membuat mereka itu sebenarnya lebih semangat sebenarnya. Karena tadi itu ada di kayak lebih monoton tadi itu yang kemudian yang harus saya ubah untuk kemudian perbaiki pembelajaran berikutnya. Itu yang lebih monoton, jadi ada kemudian saya selipkan nantinya ada permainannya kayak gitu.
Terus tadi sudah juga saya sampaikan terkait dengan alur presentasi mereka. Saya sudah komentari supaya mereka ada perbaikan di presentasi berikutnya tadi. Ya, gitu. Seperti misalnya dari dalam PPT-nya mereka sudah menggunakan TPAC untuk teknologinya, yaitu penggunaan Canva kayak gitu. Itu yang kemudian saya apresiasinya. Artinya apa yang telah saya sampaikan itu mereka sudah melakukan kayak gitu untuk sayanya. Terus saya juga sudah berupaya untuk berkeliling tadi kan, untuk kemudian mengecek bagaimana setelah penelitian tadi itu hasilnya seperti apa. Itu koleksinya lebih pada kurang permainan dan agak monoton tadi sih. Ada lagi Bu Lela? Iya, untuk siswanya lebih kepada cara presentasi. Ya, cara presentasinya itu mereka sama juga masih sistemnya membaca. Seharusnya mereka lebih bisa menyampaikannya dengan cara dan versi mereka masing-masing kayak gitu. Karena mereka bisa mengetahui dan mendalami materi mereka sendiri kayak gitu. Karena mereka yang sudah melakukan penelitiannya kayak gitu, yang kemudian sudah terjun ke lapangan. Jadi mereka sebenarnya lebih open kayak gitu ketika menjelaskan kayak gitu. Itu untuk siswanya. Terus kalau yang lainnya saya rasa sudah cukup. Cuma dalam penulisan saja yang terlalu panjang juga untuk PPT-nya. Sudah. Jadi kalau boleh saya rangkum sedikit, jadi kalau dari Bu sendiri Bu merasa ya masih kayak monoton Bu ya? Iya. Perlu ada permainan, kemudian namun alurnya sudah dijelaskan bagaimana presentasi. Anak juga sudah menggunakan Canva dan menggunakan TPAC tadi. Kemudian dalam untuk revisi siswa, cara presentasi dia masih membaca. Membaca kayak gitu. Namun sudah penulisannya sudah baik. Tapi kalau itu terlalu panjang, ada lagi buat poin-poinnya aja. Dia lebih senang ngelihat mata memandang ketika kita presentasi untuk PPT-nya aja sih. Terus kayak mungkin kurang berliterasi sih anak kita untuk refleksinya. Jadi kayak tadi mungkin ibu menyaksikan sendiri tadi, kayak ada yang ngomong pun masih terbata-bata kayak gitu, ngebaca yang sekemi aja bingung kayak gitu. Itu yang kemudian refleksi kita sebagai saya dengan mereka juga sebagai siswa yang harus lebih belajar dalam literasinya. Nah, dari refleksi Bu Lela ya seperti itu ya. Oke. Nah, sedikit dari saya Bu ya. Nah, kalau dari Bu Lela sendiri, kalau agar tidak monoton anak tadi, agar dia tidak membaca, agar mereka bisa menyampaikan poin per poin dalam PPT tadi, itu bagaimana? Sebenarnya selain teknologi TPACK atau teknologi content analysis itu sudah mereka paham, itu sudah menarik dari segi medianya. Nah, tapi perlu bagaimana mereka kemudian bisa lebih lurus menyampaikannya tadi kayak gitu, yaitu dalam pendalaman materi kayak gitu. Artinya walaupun enggak sistemnya bukan hafal, tapi mereka sudah benar-benar menguasai dari materi tersebut. Itu akan lebih menarik ketika dalam presentasinya tadi kayak gitu. Terus untuk guru saya sendiri kayak gitu, walaupun sudah menggunakan project based learning, ya berupaya untuk lebih menarik, sekreatif mungkin, tidak monoton kayak gitu. Karena selama ini kebanyakan kita masih ceramah kayak gitu. Itu saya sudah berupayakan supaya mereka yang lebih aktifnya tadi kayak gitu. Nah, itu upaya saya juga dalam penggunaan modelnya yang kemudian terutama untuk saya sendiri dan guru lain juga, modelnya yang kemudian harus kita variasikan dan kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa seperti itu, sehingga itu lebih menarik dan tidak monoton kayak gitu. Jadi saya sesuai dengan tadi waktu kita ngobrol pertama Bu, Ibu sudah menyiapkan strategi PJBL agar anak lebih aktif dan lebih berkomunikasi. Nah, terkait pendalaman materi Ibu, Lela tadi kan mengharapkan siswa tadi tidak monoton, tidak membaca, lebih dalam materi. Rencana Ibu ke depan agar anak seperti itu bagaimana? Iya. Jadi yang namanya persiapan pendidikan, yang namanya pendidikan itu adalah berbicara tentang masa depan. Jadi ketika mereka tidak dipersiapkan hari ini, dari mulai dia
cara presentasinya. Next mungkin kalau ada rezeki mereka kuliah, itu semua akan dilakukan. Dan kenapa saya selalu setiap mereka selesai itu saya komentari. Itu artinya apa? Itu tidak lain tidak bukan ketika mereka berada di bangku kuliah, itu mereka sudah sangat memahami cara presentasi apa, mengerjakan tugas apa, cara pengetikan penulisnya itu yang benar seperti apa. Jangan sampai mereka terkejut ketika presentasinya dengan cara manut. Itu yang harus kemudian diperbaiki, dan itu tidaknya tidak mempermalukan dirinya sendiri, dan juga terutama untuk kita sebagai guru yang sebelumnya berada di tingkat menengahnya seperti itu. Ya, jadi istilahnya Bu adalah suka menyiapkan mereka. Benar. Untuk itu ya bagaimana tidak melulu, artinya kita tidak melulu hanya mereka presentasi saja, tapi ada bekal-bekal yang kemudian mereka bawa untuk next. Kemudian kalaupun memang itu tadi kuliah, bisa kuliahnya itu mereka bawa kayak gitu. Seperti melakukan penelitian, wawancaranya tadi, ketemu dengan masyarakat itu sudah biasa. Biasa ya, sudahlah. Itu yang terkait refleksinya. Iya. Oke. Sekarang untuk sedikit ya Bu ya, izin ketika saya melihat Bu mengajar tadi itu luar biasa ya, kalau Serius aja. dari segi apa ya, diskusi anak itu berjalan dari rencana Ibu ketika membuat diferensiasi tadi ya, diferensiasinya apa Ibu tadi? Iya, jadi saya tadi diferensiasi itu kan ada sesuai, pertama melihat minat anaknya, kedua melihat dari kesiapan anaknya dan profil dari peserta didiknya. Ada 3 poin untuk dalam proses pembelajaran diferensiasi. Jadi kalau ini saya lebih kepada minatnya anaknya tadi kayak gitu. Jadi mereka saya tawarkan terlebih dahulu, ini penelitian sejarah, kalian mau melitinya ke lapangan, terserah maksudnya mereka saja Bu, langsung mereka memilih kami ke lapangan Bu kayak gitu. Ya Bu, kami ke geografi aja Bu kayak gitu, lebih mudah Bu katanya kayak gitu. Walaupun memang perlu referensi buku yang cukup banyak kalau ketika memilih geografi tadi. Nah kayak gitu, itu yang kemudian mereka milih sendiri kayak gitu. Jadi nggak melulu saya menentukan kalian ke lapangan semua, enggak. Jadi saya buka langsung, bagaimana kalau kalian milih penelitiannya seperti apa, terserah kalian kayak gitu. Nah itu sendiri dari peserta didiknya sendiri yang kemudian memilih, ada yang ke lapangan maupun diferensiasi minatnya ke lapangan maupun ke biografi. Oke, baik. Jadi Ibu Lela berarti sudah ini ya, sudah menerapkan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi dengan jelas diferensiasi minat. Iya. Ada yang mau ke lapangan, ada yang mau biografi. Ketika baik proses untuk penelitian ya. Iya, penelitian sejarahnya. Berdasarkan minat diproses, tapi juga di produknya juga ya. Di produknya ya, tapi produknya sama. Ya, produknya sama karena apa? Cuma videonya ada yang ke lapangan, cuma bedanya yang biografinya nggak ada. Oh iya. Iya itu. Jadi produknya pun ada sedikit perbedaan karena yang di lapangan pakai video. Oke, bagus sekali. Jadi prosesnya. Kemudian tadi saya melihat apa ya Bu Lela juga di awal memberikan motivasi gitu ya. Ada yel juga gitu, ada nyanyi juga sebagai bentuk rasa cinta tanah air. Ya, itu bagian dari apa ya, kompetensi sosial emosional anak. Jadi ketika kita ingin pembelajaran bukan hanya kognitif anak, tapi juga emosi dan sosialnya juga dipersiapkan. Dan itu sudah saya lihat dari Bu Lela. Kayaknya memang sudah biasa Bu ya di setiap pembelajaran seperti itu. Mungkin seperti itu. Iya, jadi anak tuh responnya cepat. Jadi ini udah tahu, oh kalau Bu Lela nanti seperti ini. Boleh diangkat dulu apa boleh? Oke, itu kemudian cuma sedikit saja yang mungkin ini kendala teknis ya Bu Lela. Kalau boleh tadi saya notis, saya catat sedikit. Ketika harus perencanaan Bu Lela ada berapa kelompok yang tampil hari ini? Iya, jadi karena saya diferensiasi tadi awalnya kan kita ada 6 kelompok. 6 kelompok, jadi yang banyak memilih itu ke lapangan. Sambil biografi ini yang satu kayak gitu. Jadi saya tadi perencanaan memang ada 2 kelompok ini. Jadi ada yang di lapangan sama yang biografinya tadi kayak gitu. Karena memang jadwalnya mereka. Oke, siap. Gitu. Hanya ketika mungkin ini tadi ya perencanaan waktunya mereka ya. Iya. Jadi seperti yang saya katakan ke Ibu tadi, jadi kayak hambatan-hambatan tadi itu pertama ketika mereka mau nampilin videonya ternyata belum ini. Terus baru nyambungin itu pun sudah berapa jam gitu, mau ngetakin ke
ke laptopnya belum ini. Jadi belum ada kesiapan kalau untuk dari teknisnya tadi. Tapi kalau untuk PPT sama videonya sudah ready semua, kayak gitu, sudah siap kayak gitu. Cuma kendala di teknisnya. Jadi kayaknya masangin kabel nih itu pun masih ini. Ya kendalanya tadi di video sih, yang untuk yang pertama ya karena ternyata belum mereka kirimkan ke laptopnya tadi kayak gitu. Kemudian untuk yang kedua tadi kalau memang nggak ada pakai video yang biografi cuma sebagai banyak menggunakan pustaka gitu kan, jadi memang lakunya seperti itu. Tapi kurangnya kayak foto dari awal pun foto sepenuhnya nggak dipampang kayak gitu. Tapi ada baiknya kalau memang tokoh sudah jelas harusnya ini yang mereka bahas kayak gitu, kita isinya supaya itu seharusnya ada gambarnya kayak gitu. Karena tokohnya Pak. Iya gitu. Jadi rencana Bu Lela agar kendala teknis itu nanti tidak terjadi lagi gimana? Oke, rencananya itu pertama perbaikan adanya kesiapan dari siswa. Kesiapannya dalam untuk presentasikan tadi kayak gitu. Jadi sudah tidak hanya semuanya PPT-nya siap, videonya siap kayak gitu, tapi mereka juga harus memang benar-benar siap untuk menampilkan hasil penelitian mereka kayak gitu. Jadi kedua adalah cara mengatasi hambatan tersebut kayak gitu, yaitu dengan lebih cepat lebih mengatasi hambatan tersebut dengan lebih cepat kayak gitu, lebih cepat memasangnya tadi, mengatasi kendala-kendala yang memang kurangnya tadi apa kayak gitu. Itu untuk yang rencana tindak lanjutnya, dan juga untuk kelompok lainnya juga kayak gitu, karena itu cukup menghabiskan waktu. Iya, untuk menghabiskan waktu, dan saya cukup kesal kalau anak-anak seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi itu durasinya cukup lama Bu ya tadi ya, untuk cara masukin kabelnya aja, cara ini pun itu membuang waktu. Jadi next bagaimana kita memilih yang pertama, ya udah kalian presentasi untuk PPT aja ketimbang kita harus menunggu video tadi. Jadi harus kemudian ngambil planning selanjutnya. Ada planning B yang mereka harus rencanakan seharusnya, tidak hanya dari kita, tapi mereka juga harus menyiapkan planning. Oh, videonya nggak ada nih, ya udah kita presentasi dulu kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang harus dipersiapkan juga ketika pun memang presentasi tadi, selain dari media-medianya tadi seperti laptopnya, soundnya, dan PPT-nya juga tadi. Jadi rencananya nanti lebih ke kesiapan siswa Bu ya? Kesiapan siswa, terus kayak presentasi mentalnya juga memang harus. Kebanyakan anak-anak kita ini masih itu belum siapnya juga. Yang anehnya juga padahal mereka sudah mereka sendiri yang melakukan penelitian, tapi ibu sendiri lihat sendiri tadi. Ya. Ketika ini ya ada yang malu, kemudian ada juga itu tadi yang literasi kita yang masih tidak lanjut. Semoga mereka tidak gitu lagi, presentasinya lancar, menghadapin audiennya lebih bagus lagi kayak gitu. Karena itu yang saya harapkan sebenarnya untuk kelanjutan dari proses penelitian ini. Jadi waktu presentasi untuk agenda setiap kelompok itu ditentukan nggak? Ya sebenarnya untuk presentasi itu sebenarnya 15 menit itu sudah cukup. Tapi makanya itu tadi cukup panjang kan untuk ini. Sebenarnya 15 menit itu sudah selesai setiap kelompoknya, dan tergantung mereka apakah mereka menerima pertanyaan. Itu kan cukup banyak yang bertanya ya. Nah, kalaupun mereka ingin membatasi untuk sesuai durasinya cuma 2 pertanyaan aja. Bukan kita tidak ingin menerima jawaban, tapi bagaimana mereka bisa mensinkronkan dengan waktu seperti itu. Nah, supaya yang kelompok lain pun bisa presentasi. Menarik sekali ya. Jadi kalau saya pun membayangkan anak bisa sampai presentasi setelah menemui responden, ada juga yang telah biografi sampai selengkap, itu luar biasa. Nah, jadi setelah anak presentasi, diskusi lancar, kemudian Bu Lela tadi memberi penguatan ya, dan memberikan sedikit masukan untuk setiap kelompok. Nah, ada juga tadi Bu sudah memberikan refleksi untuk anak ya. Ya, menyenangkan ini kayak gitu kan. Banyak ada yang kayak wajah-wajahnya, ada yang responnya cukup senang itu kebanyakan yang di lapangan Bu. Mereka senang di lapangan, jadi banyak mereka itu ingin wawancara. Saya selalu bilang kalau kalian ke lapangan kalian akan bertemu dengan orang yang berbeda, wawancaranya berbeda. Makanya pun mereka senang memilih yang ke lapangan tadi. Jadi itu ilmu juga, kalau saya nyebutnya itu ilmu. Ilmu. Susah ketika ada orang yang ngomong dengan orang lain itu, dengan masyarakat. Kalau ada yang siswanya sudah bisa ngomong dengan masyarakat, ada yang malu-malu, kadang itu yang saya harapkan, ada yang malu-malunya itu bisa lebih aktif
kayak gitu. Lebih aktif juga dengan adanya penelitian ini sih kayak gitu, karena saya mencapai pokoknya satu responden, satu tukang wawancara itu berbeda-beda, itu yang saya inginkan. Jadi nggak melulu yang orang-orang itu Bu, maksudnya. Saya tadi juga lihat ketika presentasi boleh mengharapkan yang mereka ya. Iya, jadi job desk-nya seharusnya sudah dibagi seharusnya tadi kayak gitu. Bagi latar belakangnya siapa kayak gitu. Supaya kena semua. Jadi kita akan melihat ini anaknya dalam membaca pun ini sudah benar apa belum, cara presentasinya banyak ada yang kayak Dela itu sudah bagus Dela kan, dia nggak melulu melihat PPT, tapi dia bagaimana yang satu pengetahuannya dia aja kayak gitu. Kita sebagai guru nggak memaksakan juga yang harus perfect, tapi bagaimana ketika mereka sudah berusaha itu sudah poin Bu bagi saya untuk menilainya. Dia sudah bisa mengkomunikasikan ya materi. Makanya saya selalu ngomong job desk-nya, job description-nya atau pembagian tugasnya itu yang harus lebih jelas kayak gitu. Jangan hanya saya sebut, jangan hanya nebeng nama kayak gitu. Sepakat. Kemudian tadi setelah anak presentasi boleh memberikan penguatan, Ibu tadi menyimpulkan ya? Iya, menyimpulkan dari Bu Lela atau mengajak anak tadi? Ya, saya mengajak semua yang mereka lakukan itu kesimpulannya bukan bisa bermanfaat untuk mereka kayak gitu. Karena apa? Terlepas yang baik itu biografi, itu pasti ada effortnya juga, effort yang mereka lakukan kayak gitu, nyari referensi itu kayak gitu, menyusunnya itu, kemudian juga yang ke lapangan kita melakukan wawancara, datang untuk mengumpulin teman-teman itu pun juga agak sulit mereka Bu. Ya, itu yang kemudian tadi saya ngeliat effortnya kalian tuh, itu yang namanya tim. Ya, kalau mereka memang bekerja sama memang itu yang kemudian saya apresiasi. Yang tidak lagi seperti kata-kata tadi mereka nebeng nama aja. Saya ingin mereka semuanya berpikir kritisnya ikut juga, bekerja samanya juga kena, saling berkolaboratif dalam membuat historiografi atau penulisan sejarah tadi kayak gitu. Intinya apa yang mereka lakukan itu ya terutama untuk bermanfaat untuk mereka sendiri lah kayak gitu. Yang jelas kesimpulan saya seperti itu sih. Apa yang mereka lakukan hari ini tidak lain tidak bukan ya untuk mereka kayak gitu. Dan kita hanya sebagai guru yang bisa menggerakkan mereka saja. Kalau mereka nggak bergerak juga berarti kita nggak berhasil. Tapi sudah saya lihat tadi anak-anak tadi siap semua udah bergerak, PPT-nya jadi, lapangnya jadi, banyak juga bertanya. Ya meskipun mereka sebenarnya itu seperti kata Bu Lela ya, cuma memang butuh lagi agar bisa berkomunikasi tapi sudah terlihat semua sudah muncul. Luar biasa kalau apa namanya jadi secara umum bisa saya sampaikan luar biasa, sudah ada diferensiasi, sudah memilih pendekatan yang tepat sesuai dengan area yang dikembangkan saya dalam menjadi pembelajaran ini. Kemudian ada juga kompetensi sosial emosional yang dikembangkan. Kemudian rencana tindak lanjut Ibu nih, kalau saya boleh tanya, kalau menurut Ibu dari menjadi Ibu hari ini, kalau skala 1 sampai 10 itu sudah di poin berapa? Itu Ibu sendiri sebenarnya bisa menilainya. Kalau untuk untuk hasil siswa sih saya selalu lagi-lagi melihat hasil dari siswa, lagi-lagi effortnya tadi, usahanya tadi seperti apa. Dan saya sudah menilai itu dari angka 1 ke 10 itu saya kasih itu nilainya hampir 80-an, 90-an gitu. Iya. Karena itu cukup sulit dari awal mereka. Ini kan project, jadi project itu prosesnya nggak gampang. Dan mereka ketika mereka mau pun dan datang ke lapangan pun itu sudah anaknya sudah mulai. Karena tahapan kalau apalagi skripsi nanti Bu ya, itu sendiri. Ini masih menjadi kelompok. Jadi itu yang kemudian begitu banyak harapan saya kepada peserta didik yang kemudian bisa nanti walaupun saya ini kelompok nanti kalau ketika sendiri pun pasti bisa kayak gitu. Itu rencana saya sih lagi-lagi untuk kedepannya sih, terlepas mereka nanti kalaupun memang berkuliah walaupun tidak ya versi mereka suksesnya kayak gitu. Nah, untuk pembelajaran berikutnya Bu Lela, agar catatan-catatan hari ini baik dari belum ada persiapan komunikasi anak, tentunya kan Bu Lela tidak ingin seperti ini lagi ya, pasti ada ini yang kendala teknis atau kekurangan sedikit-sedikit, itu gimana rencana itu untuk pertemuan berikutnya? Pertama dari proses pembuatan modulnya yang kemudian harus banyak
diperbaiki karena saya kelas 10 kalau mungkin di kutilasnya juga kayak gitu, pertama di rencana pelaksanaan pembelajarannya yang harus kemudian kita rubah juga dan kita sesuaikan dengan kondisi siswanya kayak gitu. Kemudian juga dari siswanya juga kita selain kita sudah mengetahui dari mereka keinginan mereka, kita juga bisa mengontrol apa-apa yang kemudian yang kekurangan mereka tadi itu bisa kita rubah untuk kedepannya itu lebih baik. Dalam artinya seperti ini. Jadi kan kayak mereka dari segi presentasinya tadi itu kita sudah mulai latih terus. Kita akan lihat apakah di kelas 10, di kelas 11 itu seperti itu. Nah itu akan kelihatan kalau mungkin di kelas pelajaran saya. Tapi kalau mereka sudah melakukan perubahan, berarti apa yang kita sudah laksanakan di kelas 10 itu sudah mulai baik di kelas 11-nya kayak gitu. Itu kelihatan. Jadi kayak seperti yang kelas 11 saat ini ya. Waktu kelas 11 saya pantau kayak gitu. Kayak proses mulai presentasinya, pembuatan peta konsep dan lain-lainnya pun kalau dulu kan asal-asalan, Bu. Masih sifatnya masih ayo mati ngumpul kayak gitu. Nah, tapi kalau saat ini contoh kayak IPS 1 11 IPS 1 itu mereka sudah kayak peta konsepnya itu sudah sesuai dengan pikiran mereka buat tokohnya, gambar-gambarnya itu sudah kreatif sekali kayak gitu, dan nggak melulu ngambil catatan aja, tulisan aja enggak, tapi mereka tokoh-tokohnya pun mereka animasikan kayak gitu, dan kesesuaian dari gambar dan warna itu sangat cakep banget dalam penyampaian dari peta konsepnya. Itu saya lihat, jadi saya bandingkan, oh berarti mereka sudah melakukan perubahan dari kelas 1 sampai ke kelas 11 ini. Saya ngomong langsung, berarti kelas 11 ini saya bilang karena ada perubahan dari kelas 10 kemarin. Kemarin kemudian kalian yang penting ngumpul aja. Tapi sekarang kalau memang ibaratnya bukan ngejar nilainya, tapi bagaimana mereka ada proses perbaikan dalam pembelajaran mereka dan mengerjakan tugasnya supaya lagi ending-endingnya mungkin mereka pasti ke nilainya juga. Oke. Tapi saya lebih menilai bagaimana proses dari mereka mengerjakan itu, usahanya tadi Bu, yang kemudian saya nilai. Jadi Ibu akan perbaiki kurikulumnya disesuaikan dengan kondisi anak saya. Ya. Kemudian Ibu akan mengontrol hal-hal yang bisa dikontrol untuk perbaikan anak ketika ada anak yang belum baca presentasi. Benar. Kira-kira itu kapan Bu akan dilakukan? Itu tadi kalau saya lihat ini kan masih ada beberapa kelompok. Nah, ada beberapa kelompok yang belum maju, yang kalaupun memang masih sama juga berarti belum ini. Tetap kita saling support kayak gitu. Kita selalu ingatkan